Solo, siapa sangka jika kota ini menjadi pusat perdagangan daging anjing dan dijadikan kuliner masakan daging anjing terbanyak. Hal ini terungkap dari hasil investigasi oleh para aktivis yang menuntut penghentian perdagangan, pembantaian, dan konsumsi daging anjing yang tergabung dalam koalisi Dog Meat Free Indonesia di kota Solo, Jawa Tengah. Sebuah rekaman video yang berhasil didapatkan koalisi ini menunjukkan gambar sebuah kendaraan terbuka berjeruji penuh dengan anjing yang dijejalkan dalam kondisi rebah karena tubuh mereka dibungkus dalam karung dan mulut mereka diikat erat. Lalu di sebuah rumah jagal, anjing-anjing yang terikat tak berdaya di dalam karung itu dipukuli dengan sebatang besi. Dalam keadaan masih hidup, anjing-anjing itu kemudian digantung agar kehabisan darah sebelum akhirnya disembelih masih dalam posisi tergantung. Semua itu berlangsung di depan anjing-anjing lain yang terkurung dan terikat di rumah jagal tersebut. Kota Solo, Jawa Tengah disebut sebagai pusat perdagangan daging anjing di Pulau Jawa. Lebih dari 13.000 ekor anjing dibantai setiap bulan di kota ini untuk memenuhi kebutuhan bisnis kuliner dari daging anjing. Pedagang daging anjing di Solo, DMFI, mencatat 13.700 ekor anjing dibunuh dengan keji di setiap bulan di Solo. Masakan dari daging anjing dijual secara masif dan terang-terangan di Solo. Aktivis menagih janji pemerintah Indonesia untuk melarang perdagangan daging anjing dan kucing. Kuliner dari daging anjing itu dijajakan dengan menggunakan nama seperti sate guguk, tongseng jamu, kuliner ekstrim, dan lain-lain. Bahkan perdagangan daging anjing ini sudah merambah pasar online. Dari mana pemasok utama anjing ini? Jawa Barat disebut sebagai pemasok utama anjing-anjing yang dibantai di kota Solo dan Pulau Jawa pada umumnya. Karena kalau pasokan anjing dari Jawa Barat tidak memadai, maka mereka akan mencari anjing peliharaan warga dari wilayah pemukiman. Terbaru, awal tahun 2024, DPKPP Solo menyatakan terdapat 27 warung olah daging anjing hingga 100 ekor tiap hari dipotong. Dari 27 warung hingga kini aktif menjual olahan daging anjing hingga 100 ekor lebih sehari. Upaya sosialisasi belum juga berhasil karena sudah semakin maraknya jual beli olahan daging anjing di Solo dan sulit dihentikan karena tingginya minat masyarakat. Kasus jual beli daging anjing ilegal mencuat kembali di publik setelah beredar video memperlihatkan truk membawa ratusan ekor anjing diduga menuju ke arah Solo, Jawa Tengah pada awal Januari lalu. Dan benar, ratusan anjing itu berasal dari Subang, Jawa Barat. Berikut foto-foto sebagai bukti relawan merawat ratusan anjing yang diselamatkan di truk waktu lalu. Aktivis pecinta hewan dari Yayasan Sahabat Setia Satwa, Maria Christina, mengungkapkan kondisi 226 anjing tersebut. Ia menyebut 11 anjing dipastikan tewas dan ada beberapa lainnya dalam kondisi kritis. Anjing-anjing yang kritis saat ini sudah mendapat perawatan dari dokter hewan di Semarang. Dari Dinas Dispertan Semarang dipimpin langsung oleh Bapak Hernowo melakukan autopsi terhadap jasad para anabul, sekitar 11 jasad. Dia menyebut anjing-anjing itu tewas atau terluka akibat tercekik dan mulut yang tertutup. Saat diamankan, anjing-anjing itu juga dalam keadaan malnutrisi. Dalam pengamatan kami, ini karena kecekik di mana ikatan di leher dan moncong membuat susah nafas dan overhead. Para anjing dalam keadaan malnutrisi ini terlihat dari kondisi fisik yang sangat kurus dan kebanyakan diare. Saat ini, anjing-anjing tersebut sudah dalam tempat aman di bawah pengawasan Pemkot Semarang dan pihak kepolisian. Berharap tak ada lagi kasus kekerasan terhadap anjing-anjing terutama untuk dikonsumsi. Kini 226 anjing itu dipindah ke tempat yang aman dan mendapat perawatan. Tragedi anjing yang dijadikan tongseng. Berikut kesaksian seseorang tragedi apa yang terjadi terhadap anjing yang dijadikan menu masakan ini. Sejak berangkat pakai truk dari pesisir pantai selatan di Pulau Jawa sampai kota Gudeg, tubuh mereka dibekap dalam karung dan mulutnya dibebat dengan tali rafia yang akan dilepas setelah tubuh mereka merekang nyawa dengan cara dipukul kepalanya. Setelah sampai ke tujuan, tubuh mereka diturunkan dengan digajuli atau ditendang, dilemparkan satu persatu seperti sampah, dimasukkan ke dalam kamar pengap, tidak ada gonggongan, tidak ada makanan. Menunggu giliran dibawa ke tukang jegal yang tidak butuh pisau sembelihan. Cukup dengan balok kayu untuk menggeprek kepala anjing-anjing ini di hadapan teman-temannya yang menunggu waktu saja.
Ada juga yang melakukan dengan cara membenamkan ke air sungai hingga sekarat. Para pedagang tongseng jamu, sengsu, tongseng asu, RW, rica-rica, Scooby-Doo atau istilah apapun dari guguk ini siap memotong-motong daging mereka menjadi masakan tongseng, rica-rica, atau sate. Karena cukup memberi rasa panas di tubuh untuk meningkatkan stamina hingga meningkatkan gairah seksual, apalagi jika dibarengi minuman keras. Sebagai wong Jogja, beberapa tahun yang lalu saya pernah mendengar cerita ini. Belakangan ramai lagi di medsos karena makin banyaknya guguk yang dijadikan santapan. Di Jogja atau Solo, banyak kuliner guguk ini. Tidak jauh dari rumah saya di Jogja, juga ada satu warung sengsu. Tentu butuh pasokan anjing di luar daerah untuk melanggengkan usaha ini. Karena setahu saya, yang dibutuhkan adalah anjing-anjing hutan atau anjing liar. Saya pribadi tidak bisa berkomentar banyak. Tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab jika ada praktek-praktek seperti ini. Semua ini soal urusan perut dan urusan duit. Sebagai seorang muslim, jelas bagi saya, daging anjing tidak halal dimakan. Apalagi memperlakukan anjing seperti itu, jelas tidak beradab. Ribuan anjing dikonsumsi di Solo. Sebut saja namanya Heru Krisanandi, adalah seorang penikmat daging anjing asal Solo, Jawa Tengah. Dia tidak hanya menyukai rasa daging hewan itu, tetapi juga sensasi hangat yang menurutnya menjadikan dia jauh lebih energik. Heru sangat memahami anjing adalah hewan peliharaan yang tak lazim untuk dikonsumsi baik dagingnya. Namun, fakta itu tak membuatnya berhenti menyantap daging hewan tersebut, dan pria ini bahkan memelihara seekor anjing di rumahnya. Saya punya seekor anjing, tetapi saya tidak tega menyantap anjing milik sendiri. Saya tak peduli bagaimana anjing-anjing itu dibunuh selama saya tidak melihat prosesnya. Heru tak mengetahui bahwa menurut para aktivis hak hewan, anjing-anjing itu diperlakukan brutal sebelum dipotong dan dagingnya disajikan untuk para penggemar kuliner ekstrim itu. Di sisi lain, banyak orang yang mendapatkan keuntungan dari menjual daging hewan yang kerap disebut sahabat terbaik manusia itu. Salah satunya adalah Pak Soekardi, yang sudah menjual masakan berbahan daging anjing sejak tahun 1979. Kini, Soekardi memiliki 4 warung makan dengan menu utama daging anjing. Dia harus merogoh kocek 150.000 untuk mendapatkan seekor anjing. Namun, dia bisa meraih keuntungan hingga 3 juta sehari. Dalam satu hari, Soekardi membutuhkan 8 hingga 12 anjing untuk dipotong dan dimakan demi memenuhi kebutuhan pelanggan di tempat warungnya itu. Di Solo, warung-warung daging anjing bisa dengan mudah ditemukan. Mereka menawarkan berbagai jenis kuliner, mulai dari apa yang disebut dengan nama sengsu hingga sate anjing. Warung-warung ini sudah menjamur di Solo selama berpuluh-puluh tahun, dan keberadaannya tak pernah diusik semua wali kota, termasuk Presiden Joko Widodo sendiri.